Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tidak masuk atau masuk semua anak-anak? Oke. Baik, kita akan mempelajari tentang pemuaian zat padat. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu Guru akan memberikan soal dulu ya. Yo. Bisa ke belakang ya, Kak? Bisa dari sini langsung naik kelas. Loh, gak bisa. Bu, pulpen Bu, diambil talinya. Oke. Jangan lupa nama sama kelasnya ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, udah belum? Yang lain? Oke, sudah? Mbak Nisa sudah? Sudah. Ya, oke, kalau sudah bisa dikumpulkan di depan ya. Oke. Siap, Bu. Udah? Oke. Oke. Udah ya? Baik. Nah, pada gambar di atas itu ada apa? Rel kereta api, balon udara, sama kabel listrik. Nah, kenapa sih rel kereta api itu harus ada celahnya? Kemarin masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya? Iya, Nah, jadi rel kereta api itu kenapa harus ada celahnya? Ketika di siang hari, ya dia itu memuai biar si relnya itu tidak melengkung. Nah, selanjutnya itu ada balon udara. Nah, kenapa sih balon udara itu bisa melayang ke atas? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Iya, karena udara udah ada udara di dalamnya sehingga si balon udara itu lebih mudah melayang. Terus kabel listrik, kenapa kabel listrik pada pagi hari atau siang hari itu kelihatan kendur, tetapi ketika malam hari dia itu terlihat sangat kencang. Ada yang tahu? Iya betul, pemuaian panas. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan orientasi pada masalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian pemuaian zat akibat perubahan suhu dengan tepat. Yang kedua adalah melalui kegiatan merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang diamati, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pemuaian zat padat muai panjang, luas, dan muai volume dengan benar. Sebelumnya Ibu Guru akan membagi kalian dengan satu kelompoknya 5 orang. 5 aja ya. 4.
Ya, dari Mbak Nisa sampai Mbak Yola, sama Mas Nuzulur. Ya, dari Mbak Yola nanti sampai Mbak Novi ya. Oke. Nah, di langkah yang pertama itu adalah ada kasus. Bisa dibaca Mbak Iliana? Yang kasus pertama itu, Mbak. Kasus yang pertama itu sebuah perusahaan kereta api memasang rel baru pada malam hari yang sejuk, lalu terpaksa lurus dan rapi tanpa celah sambungan. 3 bulan kemudian, pada siang hari yang sangat terik, petugas patroli menemukan beberapa bagian rel melengkung dan bergeser dari posisi semula. Bahkan ada yang sedikit rapat dari bantalnya. Nah, bisa ditulis ya nanti di orientasi masalahnya, apa yang menyebabkan rel kereta api itu bisa melengkung pada siang yang panas. Menurut studi kasus yang di atas ya. Udah? Nah, kalau sudah di langkah yang kedua, kita itu merumuskan masalah dari pengertian di atas atau dari orientasi peserta didik yang di atas. Nah, menurut kalian, apakah lalu tuliskan pertanyaan yang ingin kalian cari jawabannya tentang pemuaian zat padat. Sudah? Ya, satu aja nggak apa-apa. Sudah? Sudah, oke. Di langkah 3 ya, sekarang ya. Di langkah 3 itu ada contoh benda, jenis, sama penjelasan singkatnya. Nah, di contoh bendanya itu yang pertama rel kereta api. Dia itu termasuk jenis pemuaian apa? Apakah panjang, luas, atau volume, bisa disesuaikan. Terus di situ kan ada penjelasan singkat. Nah, penjelasan singkatnya cukup dia kenapa kok bisa disebut dengan pemuaian panjang kayak gitu. Yang langkah 3 ya. Udah? Bu, ini jenis pemuaiannya gimana? Itu bisa disesuaikan. Misal dia pemuaian panjang, penjelasan singkatnya gimana? Kayak gitu kok bisa pemuaian panjang. Sudah? Sudah? Apa belum ya? Mbak Iliana kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Oke, Mbak Nisa kelompoknya sudah? Oke, kalau sudah, dianalisis penyebabnya. Nah, beri tanda centang pada faktor yang menyebabkan rel kereta api itu melengkung karena apa? Itu bisa dicentang ya. Terus dijelaskan, kenapa kok kamu bisa memilih itu? Sudah? Kalau sudah bisa ke refleksi. Sudah? Oke. Sudah. Nah, kalau sudah,
LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan ya, anak-anak. Oke. Bentar. Nah, ini ilustrasi partikel sebelum dan sesudah dipanaskan. Dari yang sebelum dipanaskan di suhu rendah, dia itu energi kinetiknya itu partikelnya sangat kecil sehingga partikel tidak bisa bergerak bebas melainkan hanya bergetar di tempatnya masing-masing. Nah, terus gaya antar partikelnya itu tarik menariknya masih sangat kuat. Sedangkan yang sesudah dipanaskan dengan suhu yang tinggi, dia itu gerakannya cepat sehingga energi kinetiknya tinggi menyebabkan partikel bergetar lebih kuat dan saling menjauh. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, Mbak Ilyana. Kalau pemuaian itu bertambahnya ukuran benda dari panjang, luas, dan volume karena terdapat kenaikan suhu. Iya. Contohnya itu rel kereta api kalau pada siang hari itu terjadi pemuaian. Iya. Terus. Oke. Juga Bu. Oke, jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran panjang dari panjang, luas, volume karena kenaikan suhu panas. Nah, lawan kata dari pemuaian itu ada penyusutan, di mana penyusutan itu berkurangnya ukuran benda, panjang, luas, volume karena penurunan suhu dingin. Jadi kalau pemuaian itu panas karena suhu panas, dan dia kalau penyusutan dia itu menurun karena suhu dingin. Nah, sebelum Ibu Guru tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang zat cair sama zat gas. Nah, sebelum itu kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.